Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana akhiruz zaman niku. Hadis ke 126 atau 26 nggih. Idza kana akhiruz zaman kana qawamudinin nasi wa dunyahum ad-dana ad-darahim wad-dananir. Idza kana nalikane ono apa akhiruz zamani akhir zaman. Jadi kalau zaman akhir ya hari ini termasuk sudah akhir zaman. Karena mengkono pokok mudinin nasi biro-biro jejeki, maksudnya ukurannya standarnya. Aku moni menungso wa dunyahum lan dunyonin nas iku at-tarahimu biro-biro dirham wa dananiru lan biro-biro dinar. Ini Nabi Muhammad SAW memberikan prediksi akhir zaman ya. Akhir zaman orang ini semakin materialis gitu lah. Semuanya diukur dengan uang ya. Karena kuamudinin nas ya, tegaknya agama atau nilainya agama dan dunianya itu adalah uang. Hari ini kan masa ini sudah terjadi di mana orang mengeluh-ngeluhkan siapa yang kaya ya, agama apapun ya. Makanya katanya si siapa Jack Ma orang kaya di Cina itulah. Nah, Jack Ma mengatakan satu sindiran yang betul-betul ya, sebetulnya ini agak kritis yang bombastis. Jack Ma mengatakan kalau kamu miskin maka ucapanmu ya, omonganmu, ucapan bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi kalau kamu kaya, kentutmu terdengar bijak. Artinya manusia hari ini itu betul-betul sudah, kalau yang ngomong itu orang kaya, entut pun dianggap wangi gitu. Artinya orangnya sudah betul-betul gak dilihat esensinya sudah. Pokoknya kalau orang kaya is bener kabeh. Kalau yang ngomong Trump, sudahlah dunia mengatakan wah cocok ya. Karena Amerika ya. Tapi kalau yang bilang negara miskin, wah semua bilang jelek ya. Makanya kata Jack Ma mengatakan kalau kamu kaya kentutmu terdengar harum. Tapi kalau kamu miskin ucapanmu terdengar seperti kentut. Jadi orang ini sudah menjadi materialis ya. Zaman akhir ya, zaman ini orang kaya udah segala-galanya ya bagi sebagian orang ya. Jadi ini indikasi sudah zaman akhir, bahwa tegaknya agama dan dunia itu ya dengan uang ya. Hari ini uang ini bisa membeli kebohongan jadi kebenaran ya. Coba media itu mempost terus, wah orang menjadi opininya berubah ya. Dengan uang orang bisa membalik opini, orang bisa membuat sesuatu yang membuat daya tipu luar biasa ya. Jadi ini kita sudah hidup di akhir zaman, di mana segala sesuatu ada harga karena uang ya. Oh saya ini kiai numpak sepeda panjang gak petek direken, tapi masih bakul besi numpak Mercy, wah disunjuk sama orangnya. Jadi ini kita sudah masuk pada fase ini, fase akhir zaman, di mana segala sesuatu dihargai karena uang ya. Dan ini yang dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan kelak di zaman akhir itu kita ini akan seperti hidangan di meja makan ya. Yushiku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Zaman akhir ini umat ini seperti makanan yang dihidangkan di atas meja ya. Semuanya siap mengerawuk, semuanya siap mencomot, mencubit ya. Akhir zaman nasib kita ini seperti nasi, makanan di atas meja. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah kita waktu itu minoritas?
Sehingga kita ini kok dikeroyok orang seperti hidangan yang disuguhkan itu. Nabi mengatakan, bal antum katsir. Kamu itu nanti besar waktu itu, bukan kecil. Kamu ini jumlah besar. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu itu centang perenang seperti buih di lautan. Tidak ada kekuatan. Sendiri-sendiri, enteng, ya. Itulah penyakit zaman akhir yang kata Rasulullah SAW disebut dengan al-wahan. Kamu akan zaman akhir itu terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu akan dihinggapi penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini yang membuat negara Islam berpecah-pecah ya. 23 negara Islam tidak mampu menghadapi satu negara Israel, karena mereka berpecah menjadi 23 negara. Sementara Israel menjadi satu. Dan kekuatan umat Islam sekian miliar ini tidak mampu menyelamatkan Palestina, masjid yang menjadi kiblat umat Islam. Sebelum Ka'bah, masjid kiblat umat Islam itu Palestina. Hari ini tidak ada yang berdaya. Mestinya kekuatan Saudi Arabia cukup, dia punya minyak, dia punya uang. Kekuatan Iran, kekuatan Irak, ini itu semua tapi hancur semua. Saling perang, saling serangnya. Saudi menyerang Yaman, ini melawan ini melawan itu. Semuanya menjadi kena penyakit wahan. Nggak ada yang berani ya. Nggak ada yang vokal ya. Turki mungkin akhir agak sedikit. Tetapi semua berserba kepentingan. Suriah hancur. Mana kepedulian yang lain? Orang sudah Amerika ikut, Rusia ikut, jadi bulan-bulanan. Padahal itu dulu Damaskus itu pusat peradaban. Inilah penyakit zaman akhir ya. Ketika orang segala sesuatu dihargai dengan uang. Mereka tidak berani berbicara, tidak berani membela yang benar, karena takut terancam, takut mati ya. Semua takut sama Amerika. Makanya kemarin terakhir bagaimana Syekhul Azhar mengatakan kita ini semua terserah Trump. Trump mengatur hidup orang sedunia ini. Tidak ada yang bisa mengutapkan kebenaran. Kebenaran itu Amerika. Yang lain ya sudah, kalau Amerika bilang teroris, teroris semua. Buktinya ada nggak jelas. Irak dulu diserang karena apa? Ada biologi. Mana sampai hari ini? Nggak ada buktinya. Beberapa juta orang jadi korban. Dan tidak ada yang menuntut Amerika. Makanya ketika saya ke Amerika tahun 2012, saya diajak mengunjungi satu museum Holocaust, museum pembantaian Yahudi. Saya bilang pembunuhan itu keji, kejam, jahat, termasuk pembunuhan yang dilakukan di Timur Tengah. Berapa juta orang terbunuh di Irak itu hanya karena kebohongan Amerika ada senjata biologi. Mana sampai hari ini biologinya mana? Buktinya apa? Tidak ada. Jutaan orang terbunuh dan tidak ada satupun yang nyalahkan Amerika. Karena apa? Semua takut. Amerika punya uang, Amerika punya senjata. Semua orang harus benarlah, maha benar Amerika. Karena apa? Semua orang ngitungnya dengan uang. Ya. Kalau vokal nanti diserang. Ya. Waktu saya berada di Inggris juga begitu. Ketika saya ada diskusi di Leicester, ada seorang profesor namanya Profesor Richard Bonney, waktu itu ahli Timur Tengah. Dia non Muslim tapi berbahasa Arab dan dia mengarang kitab-kitab tentang Islam. Dia bicara dengan saya tentang jihad. Wah ini jihad, Ibnu Taimiyah ini itu. Saya bilang problem dunia ini bukan jihad bro. Problem dunia ini ketidakadilan. Dia selalu bertanya saya bagaimana bom Bali.
bagaimana ini kekerasan, terorisme. Nah, saya sampai tergerak untuk membuat satu kritik. Begini Prof, saya bilang, dunia marah, ya kita marah, ada bom Bali, itu tragedi. Saya tanya pada dia, berapa Prof Anda tahu berapa korban bom Bali itu? 168 orang. Dia bilang, oke, dunia marah, ada pengeboman, itu keji, itu biadab, oke, kita setuju. Ya, kita tidak suka terorisme. Ya, saya bilang, betul. Tapi tahukah Anda, ada pembunuhan 10.000 orang disampit di Kalimantan? Anda dengar? Tidak, saya bilang. Anda dengar ada pembunuhan, wah, di Poso? Tidak, saya bilang. Begini Prof, saya bilang, di Indonesia kami ada pembunuhan 10.000 sampai 12.000 orang, dan satu kabupaten hangus, hancur, lari pulang ke Madura. Dunia diam. Karena apa? Karena korbannya Muslim. Tapi kalau bom Bali, dunia marah. Karena apa? Korbannya Australia. Dunia ini tidak adil. Bom Bali kita dihujat habis-habisan, Islam teroris. Oke. Kita juga tidak suka kekerasan itu. Tapi saya bilang, kenapa ketika kasus Sampit ada 12.000 orang itu yang terbunuh itu, dan buktinya masih ada sekarang. Mempawah itu semua hancur, semua orang terbunuh. Saya ada beberapa orang yang pulang dari sana menceritakan betapa keji pembunuhan itu. Dunia diem kan? Dunia tidak ada yang teriak. Kenapa saya bilang? Karena korbannya Muslim. Jadi satu-satunya nyawa yang paling murah di dunia ini nyawa orang Islam. Saya marah, kenapa kita ini tidak adil ini? Amerika itu menurut laporan intelijen Cina menjatuhkan bom curah, bukan bom satu-satu, hujan bom di Afghanistan. Karena apa? Mujahidin itu kan sembunyi di gunung-gunung. Itu sulit kalau dilawan, mereka tidak menguasai medan. Maka dijatuhkan bom curah, rata, hancur. Semua salah tidak salah, semuanya terbunuh. Dunia diam kan? Itu kan kejahatan itu. Semua diam, tidak ada yang teriak. Itu HAM. Mana? Yang melaporkan siapa? Cina. Karena Cina musuhnya Amerika. Hari ini Amerika balas Xinjiang. Wah, kompor-kompor. Kenapa? Dia musuhnya Cina. Bukan soal Islamnya ya, karena soal perang dagang. Jadi kita ini menjadi terombang-ambing karena semuanya diukur dengan uang. Ini kata Rasulullah SAW, zaman akhir itu indikasinya ketika segala sesuatu dihargai dengan uang. Urusan agama ya yang dilihat uang, urusan dunia ya apalagi uang ya. Inilah yang kemudian menimbulkan penyakit wahan ya. Cinta dunia dan takut mati. Makanya kita harus ada kesadaran ya. Jangan terus semua tunduk dengan uang gitu loh. Ketika saya di Amerika, saya melakukan diskusi di Portland. Ada lembaga namanya Muslim Educational Trust, MIT. Mereka menceritakan kepada saya betapa lobi Yahudi di Amerika itu bisa membeli parlemen, mengesahkan perang, dan itu kita tidak berdaya ya. Sebetulnya rakyat tidak setuju, tapi bagaimana lagi ya? Perang itu adalah dagang. Karena kalau ada perang, senjata laku dan mahal, industri hidup, minyak jadi murah, bisa dirampok. Nah, jadi ini dunia ini ruwet dengan motif ekonomi penjajahan ya. Semuanya dihitung dengan uang, dan orang tidak berani menyuarakan yang benar karena apa? Takut tidak dapat uang. Nah, ini menyedihkan. Makanya tidak semua harus ikut-ikutan mata duitan ya. Rawahu Tabarani, idza mata waladul abdi,
idza mata nalikane mati sapa waladul abdi anake kawula. Kalau orang itu anaknya mati meninggal, qala moko dawuh sapa Allah taala bi malaikatihi maring malaikati Allah. Fayaku Gusti Allah dawuh qabattum walada abdi, qabattum ana ta nyabut sira walada abdi ing anake kawula ingsun. Kamu ambil anaknya itu. Fayaqulu nang ucap sapa malaikat na'am nggih iya Nabi, anaknya diambil mati. Fayaqulu dawuh sapa Allah qabattum samrata fuatihi, qabattum mundut sira kabeh samrata fuatihi ing buah hati. Samrah itu buah hati artinya kebanggaan. Buah hati ing atine abdi. Fayaqulu ngucap sapa malaikat na'am nggih. Fayaqulu dawuh sapa Allah famadza qala abdi, famadza ing apa qala dawuh sapa abdi kaula ingsun. Fayaquluna mereka padha ngucap sapa kaum sapa malaikat hamidaka wastarja'a, hamidaka muji sapa abad ka ing panjenengan wastarja'a lan maca istirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sebetulnya seperti dialog dialog untuk memberi penjelasan. Allah sebetulnya nggak usah tanya, ya sudah tahu toh. Tapi ini kan cara Kanjeng Nabi memberi penjelasan bagaimana Allah itu sepertinya melakukan diskusi. Kalau ada orang anaknya mati, itu kan pasti pukulan yang berat ya. Orang ditinggal mati anak itu sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Makanya Allah bertanya kepada malaikat, kamu ambil buah hatinya. Nggih. Bagaimana dia? Ternyata dia ini sabar, tetap memuji kepadamu, dan dia istirja, menyerahkan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Nabi ingin menggambarkan betapa kekuatan iman seorang mukmin. Diambil anaknya pun dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah, tidak sedih ya. Ya sedih itu biasa. Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh meninggalnya anaknya yang bernama Ibrahim ya. Nabi kan punya beberapa anak laki-laki, Qasim, Ibrahim. Itu Nabi juga nangis, Nabi juga berbismillah. Sahabat ada yang bertanya, "Lu Nabi katanya nggak boleh nangis. Orang ini harus tabah, orang ini harus pasrah." Nah, ada sahabat yang agak ini agak kritis. Nabi kok nangis? Nabi bilang air mata ini adalah rahmat. Memang mau ditinggal mati yo nangis, masa ono ditinggal mati guyu hihihi mungkin itu. Ini namanya ditinggal mati ya nangis. Ini adalah rahmah. Malam yarham la yurham. Orang yang tidak punya belas rahmah tidak dirahmati Allah. Jadi tidak apa menangis. Yang tidak boleh itu nangis jerit-jerit, itu yang nggak boleh. Jadi yang dilarang oleh Nabi itu nangis sampai gulung kuming. Aduh mbok, jungkulitan, nangis sambil guling-guling, itu yang nggak boleh ya. Jadi memang ada larangan menangis. Rasulullah SAW melarang orang menangis meratapi mayat. Ya, jadi yang nggak boleh itu menangis meratapi mayat. Kalau nangis dalam artian sedih, ya pastilah saya ditinggal mati istri saya. Yuk nangis, masuk kating guyu. Ya edan orang ditinggal mati ya pasti sedih, itu normal ya. Nabi pun Rasulullah SAW juga menangis ketika putra-putranya diambil. Tapi nangisnya itu nangis yang ya kesedihan, bukan nangis penyesalan. Yang tidak boleh itu meratapi. Jadi orang itu nangis sampai geblak-geblak, sampai telanjang, pokoknya kehilangan kesadaran, itu yang nggak boleh gitu. Makanya kata Rasulullah SAW,
mayat itu bisa disiksa oleh Allah karena tangisan dari keluarganya. Makanya biasanya kalau ada orang nangis jerit-jerit, dibilang sabar, kasihan mayitnya, kasihan jenazahnya, kasihan mayatnya. Karena memang ada riwayat Rasulullah melarang orang meratapi mayat, tidak boleh. Tapi kalau nangis dalam arti kesedihan itu boleh ya. Yang nggak boleh itu bengok-bengok, gulung kuming, merobek-robek baju, sepertinya tidak rela dengan kematian. Nah itu yang tidak boleh, ngerti lah. Saya diceritai ada satu kisah lucu. Syed Fadil Al-Jailani pernah guyon sama saya. Dia cerita ada orang punya istri. Oh gini, ada orang ini istrinya cerewet, galak gitu. Terus waktu dia meninggal, suaminya nangis jerit-jerit. Temannya bilang, jangan nangis jerit-jerit kamu itu kenapa sih kok jadi sedemikian terpukul? Biasanya waktu hidup tengkar, geger kayak Tom and Jerry, kepung-kepungan terus. Kok sekarang kamu tangis-tangisi kenapa? Kata dia, enggak, saya nangis ini supaya dia disiksa lebih berat lagi. Jadi ternyata dia menangis ini bukan karena sedih, karena dia meyakini orang itu kalau ditangisi akan disiksa oleh Allah. Jadi dia balas dendam. Istrinya mati ditawangisi gulung kuming. Kamu sedih? Enggak, supaya siksanya lebih berat katanya. Wah, ini kok jahat juga ternyata. Tidak boleh menangisi mayit untuk meratap. Tapi kalau untuk kesedihan, ekspresi, udah ada masalah ya. Fa yaqulu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Allah itu ridho melihat hamba yang sabar begitu. Ditinggal mati anaknya, dia tidak mengeluh, tetap muji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah katakan ubnu li abdi, bangun sira kabeh li abdi maring kawula ingsun baitan ing oma fil jannati ing dalem swarga. Maka bangunkan dia rumah di surga. Jadi orang yang sabar itu oleh Allah dijanjikan rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Rumah itu kamu beri nama di surga baital hamdi, rumah pujian. Artinya orang mukmin ini pada setiap kesempatannya kita ini hendaknya selalu memuji Allah fisarra'i wadh-dharra. Dalam keadaan senang ataupun susah, semuanya kita harus tetap memuji pada Gusti Allah, karena Allah tahu hikmah di dalamnya ya. Ini bahkan ada sahabat ya, saya ingat satu riwayat hadis dari Ummu Salamah. Ada seorang sahabat, anaknya meninggal, kemudian suaminya sedang pergi. Istrinya ini tabah, anaknya meninggal, ya sudah dirawat, ditutupi. Suaminya datang, dia nggak menangis. Suami datang disambut, terus diservis, ya, diajak melakukan ini itu, full service. Nah, setelah selesai baru dia bilang sama suaminya, Pak, kalau ada barang pinjaman itu harus dikembalikan nggak? Oh ya harus. Kalau tidak dikembalikan ya dosa, wajib dikembalikan. Gitu Pak, iya. Anakmu itu kan titipan, sekarang diambil oleh Allah. Hah? Anakku mati? Iya. Kamu ini gimana kok? Nah, maka supaya kamu tidak susah, maka dikasih servis dulu. Wah, kemudian Allah menurunkan ayat pujian terhadap kesabaran itu, sehingga besoknya Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat kejadian itu. Terus Nabi memanggil sahabat itu, kamu ada apa tadi malam kok ada kejadian luar biasa? Saya kok malaikat memuji apa kamu kejadian tadi malam. Ada apa? Dia cerita, iya Nabi, saya ini susah, anak saya mati tapi istri saya malah ngejak indahoy.
setelah itu baru dia ngomong kalau anak saya mati. Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah, ya itu contoh kesabaran. Ya, ada riwayat begitu sehingga Allah nurunkan satu ayat. Artinya kesabaran ya, kerelaan pada takdir itu salah satu bentuk dari iman ya. Nah, orang yang sabar diambil buah hatinya itu oleh Allah akan ditukar rumah di surga. Makanya orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan begitu ya harus bersabar. Ya walaupun mungkin sangat berat ya, ngomongnya enak tapi ya mesti susah ya apa ya. Teorinya ya begitu, sabar, sabar. Iya, tapi pil sabar ini kau ono kayak apotik ya. Ya pastilah orang itu ditinggal anaknya ya sedih, itu suatu yang pasti. Tetapi dia harus rela ya. Semua ini titipan dari Gusti Allah ya. Sedih pun juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau kamu ditinggal mati bapakmu atau anakmu, kamu nangis darah pun ya nggak hidup lagi kan. Ya sudah, karena tidak ada gunanya. Ya cara yang mudah ya, terimalah takdir Allah. Dengan begitu ya kita tenang. Ya kalau soal sedih ya sedih ya. Saya dulu ditinggal mati istri saya ya Masya Allah, koyok gak ganti rapi mana, koyok sedih luar biasa. Tapi ya bagaimana kita ya, apapun ya harus berdamai dengan kenyataan kan. Bagaimana orang membutuhkan hidup, membutuhkan ya, manusia ini kan memang takdirnya berpasangan. Jadi ya tidak kesedihan, iya mungkin tidak akan terlupa. Tetapi orang kan tetap harus realistis. Kamu kalau sedih mau apa? Mau nangis? Ya nangis. Kata satu pepatah, ingat tangisan tidak dapat mengangkat kapal karam dari dasar lautan. Ya, kamu nangis pun kapal karam tetap karam. Artinya hal yang sudah terjadi ya terima ya. Kita harus mengubah apa yang bisa kita rubah ya. Tapi kalau sudah harus terjadi ya sudah, mau apa lagi ya. Semua itu takdirnya Gusti Allah. Terimalah takdir Allah. Kita harus beriman qada qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala ya. Itu cara untuk melepas beban dalam hidup ya. Kamu serahkanlah semua yang terjadi ini kehendak Allah. Hari ini kalau kamu takut, ya takut. Wah gimana kalau corona? Amerika aja tumbang. Amerika korbannya sudah puluhan ribu loh. Padahal kurang canggih bagaimana Amerika. Spanyol, Italia, remuk kena corona ini. Indonesia ya lumayan lah. Indonesia ini korbannya belum 1.000. Ya kecil. Amerika itu satu hari bisa 2.000 orang yang mati. Ya kan? Kalau nuruti takut ya takut. Tapi mau apa? Ya wis, kita ikhtiar, selebihnya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasrah kita ya. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya salah satu resep ya, resep untuk hidup tenang ya, supaya kamu itu gak gampang susah ya. Kamu siaplah untuk kemungkinan yang terburuk ya. Yang terburuk itu apa? Dan siapkan ya. Itu kamu jadi tenang. Kalau enggak kamu susah terus. Yang terburuk apa ya. Begitu. Sehingga kita itu tenang. Jadi kalau saya menghadapi masalah, hitung aja yang terburuk apa. Risiko terburuk corona, maunya ini COVID ya. COVID ini resiko terburuk apa? Resiko terburuk ya kena suspek corona, ya kan? Terburuk itu sudah. Tapi apakah kalau suspek corona mesti mati? Enggak kan? Buktinya yang sembuh lebih banyak ya. Indonesia ini kasus 9.000 sekian, yang meninggal masih di bawah 1.000. Yang hidup, yang sembuh lebih besar 1.000 sekian. Kalau kamu siap yang terburuk, ya sudah,
seandainya takdir suspek, kita punya harapan hidup lebih besar. Karena dari korban yang mati dan korban yang sembuh di Indonesia lebih banyak yang sembuh. Akhirnya kita tenang. Ya muka-muka cok corona, ya itu kan harapan kita ya kan. Bukan berarti tuh kita terus berharap suspek ya ora. Tapi siapkan yang terburuk gitu loh, supaya kita tenang ya. Tapi tetap harus waspada ya. Tapi jangan kemudian orang itu ketakutan sedemikian rupa sehingga hidupnya nggak bahagia gitu. Dulu pernah ya kasus seperti ini. Saya ingat bisa pengantin itu ya. Zaman dahulu saya masih ingat tahun 97 atau 98 ya. Ada isu ninja. Wah, waktu itu mencekam. Semua orang takut, kiai-kiai sampai dijaga banser. Waduh. Di Anur 2 itu dijaga 50 banser setiap malam. Karena kan gosipnya ini ninja ini sakti, bisa terbang, bisa lompat genteng. Orang itu takut. Sasarannya kiai. Waduh, orang takut. Saya mengatakan logika akal saya tidak mungkin lah. Masa ada orang bisa terbang? Saya itu tidak percaya. Makanya saya tidak takut. Dan saya bilang kalau ninja itu betul-betul ada, ya sembunyi dimanapun saya mati juga. Makanya saya siap mati aja. Daripada saya ketakutan mati juga. Ya lebih baik saya mati dengan siaga. Makanya ketika itu semua orang ketakutan. Bahkan pondok-pondok itu waktu itu sampai pelangnya pondok itu dicopot. Banyak kiai-kiai sampai ngungsi. Ada teman saya itu gak berani tidur di rumah, diungsikan. Di paman saya itu dijaga banser 50. Saya bilang saya enggak lah, saya enggak apa-apa. Ada orang datang, Gus, papan nama enggak dicopot. Saya bilang enggak. Kalau waktunya mati saya mati juga enggak apa-apa. Saya siap. Kalau mati tidur pun saya juga mati kok. Kenapa? Saya enggak perlu takut. Saya bilang. Jadi saya enggak sedih ya, enggak kurus, ya pancet aja. Ada orang yang sampai kurus, sampai sembunyi, sampai ada kayak bilang, ngapain saya takut? Kalau waktunya saya mati ya mati juga saya. Enggak apa-apa, saya sudah siap. Makanya itu memang permainan apa ya? Itu permainan intelijen atau apa? Kan ditakut-takuti terus. Saya ini diteror terus. Ada yang telepon, Gus awas bahaya. Sampai satu malam saya ditelepon hebat. Hati-hati, ninjanya turun di timurnya pasar di sungai sana katanya. Ninjanya turun. Saya itu heran, masa ada ninja turun kayak kuburannya goblok ninja ya. Ada lagi yang di kampung timur nanyakan saya, orangnya brewok. Udah orang terpanik datang ke saya, Gus hati-hati. Kenapa? Tadi ada orang tanya jenengan, tanya alamat. Orang mana? Nggak tahu. Di kampung mana? Di timur. Saya ketawa. Itu orang ninjanya nggak sekolah. Saya bilang, mau apa? Mau seandainya dia mau bunuh saya, ngapain sih tanya-tanya? Kan saya jadi siap. Saya bilang. Kalau dia canggih ya langsung aja datang ke sini kita tarung, ya udah hidup mati saya sudah siap kok. Ini kan cuma menciptakan psikologi takut kan. Orang itu mungkin kamu belum lahir ya tahun 97. Tanya orang yang hidup tahun 97 itu gempar itu, takut semua. Sama dengan hari ini jalan-jalan di portal. Saya waktu itu malam itu nyetir mobil dari Banyuwangi habis maghrib sampai di sini subuh, bayangkan. Saking banyaknya cegatan itu. Orang siaga semua. Lah waktu itu mobil saya platnya B dan saya sendirian nyupir dari Jember. 200 meter dicegat. Dan nyegatnya itu orang sudah siaga semua, buat celurit, potong, pedang. Karena mobilnya plat B, ninja, mobil Jakarta curigai. Jadi saya itu di mobil nyetel Al-Quran sama bawa KTP. Begitu cekat saya buka jendela, KTP Quran. Nah itu nah, terus waduh, mulai Jember sampai Malang. Sampai di depan pondok itu saya dicegat sama anak-anakku, tak seneni kok niku opo ae. Sudah di gang depan pondok itu pada dekat. Waduh, orang itu panik.
Jadi kepanikan itu diciptakan. Saya mengira corona ini ya ada virus, tapi ada kepanikan yang diciptakan sehingga orang itu takut, ekonomi hancur. Ada saya mengira ada satu skenario juga ini untuk menghancurkan ekonomi. Makanya saya tidak terlalu takut ya. Ya karena saya sudah siap ya, kalaupun waktunya ya apa boleh buat. Tapi kita waspada gitu. Saya ingat ini kasus ninja itu. Waduh, saya pulang dari Jember maghrib sampai di rumah itu jam 4 subuh. Sepanjang jalan dicegat. Dan yang nyegat itu galak-galak, bawa celurit, bawa pedang, bawa pantungan. Jadi semua jalan di portal, jalan sedikit di portal. Saya pikir orang ini nggak nalar. Kan saya sudah dicegat di sana, di sini dicegat lagi. Padahal mereka tahu jaraknya cegatan itu loh cuma berapa ratus meter cegat lagi. Kalau orang waras mestinya kan di sana lulus, di sini lolos kan? Enggak. Setiap masyarakat itu cegat, bawa pedang, bawa pantung, langsung dihadang. Jadi saya itu sendiri waktu itu, saya sendirian, hanya sendiri, seorang diri, bawa mobilnya dari Jember. Jadi saya nyetel Quran keras sama pegang KTP. Karena setiap dicegat KTP, ya udah kasih KTP, ya jalan lagi, cegat lagi KTP, ya gini. Jadi KTP sampai saya pegang sambil nyetir gini, cegat KTP, ya, KTP. Begini sampai Malang, berapa jam itu? Maghrib sampai subuh. Jadi ketakutan itu diciptakan. Buktinya sampai hari ini mana ninja? Nggak ada kan itu. Mana ninjanya? Nggak ada. Tapi ketakutan itu psikologis luar biasa. Sehingga waktu itu saya masih ingat, pada hari yang genting itu, terornya keras itu, saya ngumpulkan santri-santri begini, saya bilang, ayo jangan takut, keluar ke halaman. Jam 1 malam saya keluar ke halaman, saya ajak belajar silat. Saya ini dulu di pondok belajar silat. Ayo keluar, tak ajari pencak. Nah, saya ajari pencak. Jadi malam-malam anak-anak saya ajak depan rumah, masih di rumah timur, saya ajari pencakan. Malam ada patroli tentara, berhenti. Mereka turun. Ada apa Pak? Saya bilang, nunggu ninja ini belum datang. Ketawa semua. Semua orang takut, saya malah di halaman ngajari pencak. Saya bilang, siapa yang kita buat takut ya? Kalau waktunya mati, ya mati juga. Ngapain takut? Ya sudah ya, takdir. Itu yang membuat kita jadi tenang gitu loh. Hari ini kalau nuruti takut, ya takut. Saya juga, waduh gimana kalau kena? Oh dia takut. Tapi ya apa terus kita mau mati konyol? Enggak lah, ya kita hidup serahkan semua pada Gusti Allah. Waspada ya. Nah gitu. Idza mata bunyi Rawat Tirmidzi. Idza matal insan inqata amalu. Idza mata nalikane mati sapa al insanu menungso inqata amangka dadi pedhot apa amalu amal insan. Kalau orang itu mati, amalnya terputus. Yang berputus itu amalnya dia, gitu loh. Jangan salah paham. Ini banyak orang ini kasihan, orang wahabrot ini orang itu loh, wahabrot Wahabi itu loh. Memaknai hadis ini cepat sekali ya. Dia mengatakan tidak ada gunanya tahlil, orang mati sudah putus ya. Makanya mereka anti tahlil. Tidak boleh tahlilan, tidak boleh ziarah kubur, tidak ada gunanya. Dalilnya ini hadis sahih, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Ini yang salah bukan hadisnya, tuh pemahamannya yang salah ya. Coba perhatikan. Idza matal kalimati sapa insanu menungso inqata'a mongko dadi pedhot apa amalu amal insan. Amalnya dia terputus dari dia, gitu loh. Orang mati, paham? Amal terputus. Yang berputus yang mana? Yang dari dia.
Artinya dia nggak bisa sholat, ya apa? Dia nggak bisa zakat, dia nggak bisa sodako, dia nggak bisa ke masjid, ya. Yang putus itu amal dia. Gini loh pemahamannya ini yang error, ya. Hadis ini dibuat dalil untuk nggak boleh tahlilan, nggak ada gunanya. Sebab apa? Ini hadis. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Selain 3 ini tidak ada. Nah, ini salah paham ini, ya. Ini salah paham atau memang pahamnya yang salah, ya. Dia mengatakan tidak perlu kirim doa, tidak perlu tahlilan, sebab sudah ada dalilnya, hadis sahih. Idza matal insan inqata amalu. Kalau ada orang mati amalnya terputus. Dia gak paham, yang putus itu amalnya dia. Amalan orang lain untuk dia tidak ada masalah. Buktinya apa? Buktinya kita ini contoh sing guampil apa? Kita ini kalau Jumatan, ya, kamu kalau sholat Jumat pasti kan imamnya harus doakan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Itu Nabi yang ngajarkan. Nah kalau doa nggak ada gunanya, tahlil nggak ada gunanya, ngapain kita doakan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat? Oh? Apa sudah putus? Terus nggak boleh didoakan? Ngapain Nabi nyuruh doakan? Ya kan? Al-Quran mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Quran mengajarkan, ya Allah ighfir lana wa li ikhwanina, ampuni saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam iman. Lah kalau kamu berpandangan pada dalil ini untuk tidak boleh tahlilan, lah ngapain Al-Quran ada doakan orang mati? Ini hadis yang banyak orang salah paham, ya. Mengira tidak boleh mendoakan orang mati, padahal tidak ada relasinya. Yang dimaksud itu putus perbuatan dia, ya. Adapun tahlilan nyampe apa enggak? Nyampe. Fatihah untuk orang mati nyampe apa enggak? Nyampe. Bukti nih gak tahu balik. Nyampe berarti. Oh, gak nyampe kan dikirim balik, ya. Gak percaya mati yo, tak kirim Fatihah. Udah gak teko, jadi salahku yo. Mesti mati kenemenen, gak tembus ya. Jadi itu salah mengambil dalil gitu lah. Sedekatin jariyah, rupanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kan perbuatan dia, maka tetap mengalir gitu. Kamu yang bangun masjid, kamu yang bangun madrasah, kamu yang nyumbang semen, itu sedekah jariyah. Kamu mati, pahalanya mengalir, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmin to ilmu yuntafa'u kang den alat manfaat apa bi ilmu. Ilmu yang manfaat, kita mengajarkan, membuat dia jadi baik, nah, kita dapat pahalanya. Terus dia ajarkan lain, terus berantai, kita terus dapat kiriman pahala, ya. Ini benar, ya. Walaupun kita mati, kalau kita jadi guru, kebaikan kita insya Allah akan dilanjutkan. Saya mengajar hari ini, mungkin murid saya akan mengajar pada muridnya, muridnya akan mengajar pada muridnya, terus, dan kita dapat kiriman pahalanya, ya. Ini kan jelas, ya. Asalnya dari perbuatan saya, gitu loh. Tapi tidak menafikan ada orang tahlil, ada orang sedekah, tidak bertentangan, ya. Au waladin solihin, atau anak yang soleh yat ukang dungakno sapa walad lahu maring wong. Doa anak soleh juga akan sambung pada dia, ya. Doa anak soleh itu kan asalnya dari kita. Anak saya kan dia sebabnya dari kita. Tapi hadis ini sama sekali tidak menafikan tentang sampainya pahala doa, tahlil, sedekah, bukan, ya. Hadis ini hanya menjelaskan orang itu kalau mati tidak bisa berbuat lagi. Makanya ada amalan dia yang masih bersambung, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh.
Tapi hadis ini tidak menjelaskan bahwa jangan dikirimi doa. Itu kan pikirannya Wahabi itu. Nabi nggak mengatakan begitu kok. Dalil ini tidak bisa dibuat alasan untuk tidak membolehkan tahlilan, tidak boleh kirim doa. Karena ada orang yang mengatakan ini tidak boleh tahlil, tidak boleh bid'ah. Apa ini? Nabi tidak pernah tahlilan. Nah, kok ukurannya begitu ya? Nabi tidak tahlilan, Nabi mendoakan orang mati jelas. Tahlilan itu kan untuk doa toh. Masa orang tahlilan itu terus misa-misu? Enggak ono. Tahlilan maca Quran kok gak oleh. Maca Yasin. Dia bilang tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Oh gitu, iya. Ya berarti pada mbak ini sarung boleh, sarungan enggak boleh. Itu siapa? Mudah awakmu olehne. Sempak boleh, sempakan tidak boleh. Loh ya logika apa ini? Tahlil itu jelas boleh, kok tahlilan nggak boleh? Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ini logika apa lagi? Ya. Doa orang mati tidak boleh. Lah kalau doa orang mati tidak boleh, ngapain Nabi mendoakan orang mati? Ngapain Nabi ziarah kubur? Ya, ngapain khutbah itu selalu diwajibkan ada doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu kan bukan bapakmu, bukan dari anaknya kan, muslimin muslimat. Ngapain Nabi mengajarin itu kalau memang nggak boleh? Nah ini argumen cukup untuk membatalkan apa yang mereka klaim bahwa tidak boleh mendoakan orang mati. Nah, saya kira bapakmu mati, kalau ditungakno doa gak sampai, ya saya tak dongakno. Muka-muka bapakmu mlebu neraka, dipangan kala jengking, dipangan ulo, dietrek-etrek. Oleh ya. Oh jangan, lho jare gak tembus. Gak tembus ya tak dongakno sing elek pisan. Ya apa? Ya apa? Ada orang riwayat gitu, teman saya katanya ziarah kubur digudik sama orang. Pak, jangan doa pada orang mati Pak, syirik. Ziarah kubur jangan doakan orang mati, syirik. Iya syirik. Nah kamu kesini apa? Ya cukup ziarah aja. Oh ya wis, kuburan bapakmu di kono. Tak uyuane ya apa? Yo jangan. Lo cari gak ada efeknya. Berarti uyu ya gak apa-apa, gak ada efeknya. Ditongakno gak oleh diisinge ya apa? Apa? Ini kuburan bapakmu tak isingane. Oh ditongakno kok gak oleh. Diisingi gak oleh. Ya lah gak ngefek. Diisingi gak apa-apa mesti nih ya. Itu orang logika tidak paham, tidak jelas ya. Makanya kita tetap doakanlah ya orang mukmin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita mendoakan orang lain kembali pada diri kita sendiri. Jadi jangan medit doakan awake dhewe tok, jangan. Zaman dulu ada orang medit begitu. Dia doa begini, Allahumma ighfir, Allahumma arham, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham siwah. Ya Allah, beri rahmat pada saya dan Nabi Muhammad, lainnya jangan diberi. Oleh Nabi dimarahi. Takut dayak talwasi, kamu ini kok pelit, kamu ini mempersempit sesuatu yang luas. Tuhan ini rahmatnya luas. Kayak apa kayak awakmu dibagi roti lo cukup. Oh dah indungo rahmati saya saja dan Nabi, yang lain jangan. Lah kok medit men awakmu gitu. Ya sing loman diungakno wong ya. Kita ini sing loman, makanya kita mengatakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat ya. Hendaknya kita ini dermawan. Kalau tidak dermawan dengan uang, dermawan dengan doa. Makanya Nabi itu ketika dalam sholat kan mengajarkan gitu kan. Ketika Nabi didapat salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi tidak mau kalau cuma saya. Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asalnya dibuat dapat salam cuma Nabi, assalamu alaika, salam untukmu.
Nabi, Anda dapat salam dari Allah, keselamatan, rahmat. Nabi tidak puas kalau untuk saya sendiri, enggak, harus semua. Maka Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita ini sing loman, gak iso loman duit, loman dungo ya. Makanya doakan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kita semua orang, jamil amwat al ahya'i minhum wal amwat. Mana enak tadi wong NU masih wis mati sih dianggap anggota. Karena si Fatihah al ahya'i minhum wal amwat. Sing mati-mati sih anggota. Makanya anggota NU gak tahu kurang. Kalau sing mati sih dihitung. Si tahlilan si dicatat al ahya'i minhum wal amwat. Nanti tambahake terus. Wong sing mati si dihitung, si anggota. Si didongakno ya. Doakan orang yang mati supaya kita nanti kalau mati juga didoakan oleh orang lain ya. Ini ya. Jadi mendoakan itu bagus ya. Kita saling mendoakan, semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.